Halo teman-teman fisika, kali ini kita belajar tentang alat optik. Kita mengerjakan soal-soal alat optik ya teman-teman, terkhusus tentang mata dan juga loop untuk sesi pertama ini ya, yang part pertama ini. Kita lanjut langsung ke soalnya ya teman-teman. Nomor 1. Seorang memakai kacamata dengan kekuatan 1,5 dioptri, kekuatan lensa, power of lens. Kita tulis dulu, P-nya sama dengan 1,5 dioptri. Selanjutnya, sehingga dapat membaca seperti mata normal. Titik dekat mata atau PP orang tersebut adalah, oke teman-teman, untuk PP di sini kan dia tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang terlalu dekat, atau hipermetropi di sini teman-teman ya. Hipermetropi ada istilah PP. Karena rabun dekat, PP ini adalah jarak terdekat yang bisa orang tersebut membaca ataupun melihat dengan jelas. Nah, persamaannya di sini teman-teman ya. P ataupun kekuatan lensa sama dengan 100 per SN dikurangi dengan 100 per PP. Nah, SN ini ya teman-teman, itu adalah jarak mata normal bisa melihat ya dengan jelas. Jarak terdekat mata normal yang bisa melihat dengan jelas. Nah, SN biasanya itu 25 cm atau kadang 30. Jadi di soal-soal ini kita asumsikan SN itu 25 cm ya teman-teman. Oke, kita masukkan value-nya. P-nya 1,5. Di sini 100 per 25 SN-nya ini ya. Terus dikurangi 100 per PP. Oke, kita lanjutkan bentar. Selanjutnya kita pindah ruas, berarti ini 100 per PP sama dengan 100 per 25 itu adalah 4 dikurangi 1,5. Ini sama dengan 2,5 ya teman-teman. Nah, PP sama dengan 100 per 2,5. Dan itu sama dengan 1000 per 25 dikali 10 ya. Dan ini artinya 100 bagi 25 aja adalah 4. Berarti ini adalah 40 cm. Jadi orang tersebut itu bisa melihat dengan jelas hanya pada jarak 40 cm. Lebih kecil dari itu dia nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya disebutnya dia terkena miopi ataupun rabun dekat. Kita lanjut soal nomor 2. Mata miopi yang mempunyai titik jauh PR. Nah, kalau miopi di sini dia kesulitan melihat benda-benda yang terlalu jauh. Nah, dia ada batasannya. Nah, batasan jarak benda terjauh yang bisa dia lihat dengan jelas itu namanya adalah PR. Ya, PR ini adalah jarak terjauh yang dia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Nah, kita lanjut ngerjain aja. PR di soal ini itu adalah 4 meter. Biasanya nanti dirupakan ke meter langsung aja ya. Dirupakan ke sentimeter ya. 400 cm. Selanjutnya lagi apa ini? Hendak melihat benda pada jarak tak terhingga dengan tidak berakomodasi. Nah, di sini teman-teman kita disuruh mencari power of lens atau kekuatan lensanya berapa ya. Maka kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai ya, P-nya berapa. Nah, untuk miopi rumusnya P itu cukup simpel, itu hanya minus 100 per PR. Ya, PR-nya 400 cm. Ya, jadi minus 100 per 400. Setelah dihitung P-nya sama dengan min 1/4 dioptri.
Nah, teman-teman yang sering teman-teman ngobrol mungkin sama teman kalian yang pakai kacamata, minusnya berapa? Minusnya setengah, minusnya seperempat. Nah, itu artinya kekuatan lensanya adalah seperempat, setengah gitu ya. Minus seperempat, minus setengah kayak gitu. Ya, kalau miopi pakai kacamata negatif seperti halnya kayak gini, ini miopi. Kalau hipermetropi itu plus menggunakan kacamata positif. Kita lanjut. Udah terjawab ya teman-teman. Ini jawabannya nomor 1 ini. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah loop memiliki jarak fokus 5 cm. Oke, sekarang masuk ke soal loop. Fokus poinnya adalah 5 cm. Oke. Untuk melihat benda kecil yang berjarak 5 cm. Nah, S-nya jarak bendanya ternyata 5 cm. Berarti jarak benda sama dengan F juga. Ya, sama dengan 5 cm juga, sama dengan F. Selanjutnya, perbesaran angular loop tersebut jika mata melihat dengan tanpa berakomodasi. Nah, perbesaran pada loop itu teman-teman bisa hitung dari Sn per F. Kalau tidak berakomodasi atau tanpa berakomodasi ini itu hanya Sn per F. Kalau nanti dengan akomodasi maksimum rumusnya kayak gini juga, tapi ada plus 1 begitu ya. Ini tidak berakomodasi berarti ini aja rumusnya. Perbesaran ya udah masukin aja. Sn-nya asumsi kita adalah 25. Ya, terus F-nya itu 5 sehingga jawabannya perbesarannya adalah 5 kali. Begitu teman-teman untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Berarti dia minus atau miopi ya. Untuk mengatasi kelemahan itu dia diberi saran oleh dokternya untuk memakai kacamata dengan kekuatan minus seperempat. Ya, minus seperempat. Berarti P-nya sama dengan minus seperempat. Berapakah titik jauh mata? Nah teman-teman, titik jauh mata itu PR teman-teman ya. Yang kayak gini 100 per PR. Ini ya, minus 100 per PR. Dari sini kita punya P-nya adalah minus seperempat. Ini minus 100 per PR. Sehingga kita bisa lanjutkan PR sama dengan minus 100 per minus seperempat. Ya, dan dibalik ini menjadi plus minus sama minusnya udah hilang ya, menjadi 100 kali 4/1 yaitu sama dengan 400 ya cm. Ini jadi orang tersebut itu hanya bisa melihat dengan jelas pada jarak paling jauh 400 cm atau 4 meter. Ini 4 meter ya, sama dengan 400 cm. Dan itu sama dengan 4 meter juga. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Seorang kakek penderita presbiopi memiliki titik dekat 75 cm. Nah teman-teman, titik dekat mata ya itu simbolnya adalah PP ya. PP itu adalah titik dekat mata, nilainya di sini 75 cm. Terus titik jauhnya itu PR sama dengan 300 cm. Nah selanjutnya agar ia dapat melihat benda yang dekat seperti mata normal dan dapat melihat benda yang jauh, berapakah jarak fokus lensa dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Nah teman-teman, ini ada dua presbiopi. Ini tadi kan presbiopi ya teman-teman. Presbiopi itu berarti orang tersebut itu
terkena miopi dan juga terkena hipermetropi. Jadi perhitungannya ada 2 kali nih. Sekarang kita cari untuk yang plus dulu atau untuk yang hipermetropi dulu. Ya, langsung aja. Untuk hipermetropi kita punya rumusnya adalah P sama dengan 100 per SN kan ya. SN minus 100 per PP. Gitu ya teman-teman. Kita masukkan value-nya. Ini berarti 100 per 25 dikurangi 100 per PP-nya itu adalah 75. Sehingga ini disamakan 75 teman-teman. Berarti ini kali 3, berarti ini 300 dikurangi ini dikurangi 100 ya teman-teman. Tetap dikurangi 100. Nah, berikutnya kita hitung. Jadi power of lens-nya atau kekuatan lensanya itu adalah 200 per 75. Kayak gini ya teman-teman. 200 per 75. Sama-sama dibagi berapa ya? Dibagi 5 dapat 40, bagi 5 dapat 15. Ya, bagi 5 dapat 40, bagi 5 dapat 15. Terus bagi 5 lagi dapat 8, bagi 5 lagi dapat 3. 8 per 3, jadi kekuatan lensanya adalah 8 per 3 atau kalau didesimalkan adalah 2,66667 gitu ya, dioptri. Itu keadaan pertama. Nah, fokus poinnya itu berarti kan sama dengan 100 per P kan teman-teman. 100 per P. P-nya adalah ini. Tapi kita pakai yang ini aja lah. 8 per 3 ya. Berarti ini 100 per 8 per 3 atau 100 dikali 3 per 8. Gini ya teman-teman. Berarti 300 dibagi 8. Jadi fokus poinnya itu sama dengan 300 dibagi 8 itu adalah 37,5. Gitu ya teman-teman. 300 dibagi 8. Selanjutnya kita menghitung, kalau ini tadi kan masih yang hipermetropi ya. Selanjutnya kita akan hitung yang miopinya. Karena presbiopi ini tadi orangnya kan kena presbiopi ya. Presbiopi itu plus iya, minus juga iya. Nah, lanjut sekarang untuk power of lens-nya yang minus. Berarti rumusnya semacam ini. Per PR. Nah, PR-nya itu dari soal yang nomor 5 ini, PR-nya adalah yang 300 ya. Masukkan aja nih 300. Sehingga power of lens-nya adalah minus 1 per 3. Oke ya, power of lens-nya atau kekuatan lensanya itu adalah minus sepertiga dioptri. Ya. Selanjutnya teman-teman kita cari F-nya. Fokus point yang miopi ini, yang rabun dekat di sini, fokus point yang rabun jauh ya, yang miopi itu sama dengan fokus pointnya sama dengan 100 saja, 100 per P. Kebalikan ya teman-teman. Jadi ini adalah 100 per P-nya adalah minus 1/3, yaitu sama dengan minus 300 teman-teman ya, minus 300 itu cm. Oke, itu yang nomor 5 teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 6 teman-teman. Budi tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak di bawah 40 cm. Berarti dia hipermetropi ataupun rabun dekat ya. Nah, sehingga kalau di rabun dekat ada simbol PP, itu adalah
PP ini adalah jarak terdekat orang itu bisa melihat dengan jelas ya tanpa kacamata. Ini 40 cm. 40 cm. Selanjutnya, ia ditawari temannya kacamata minus 1 dioptri. Tidak boleh ya teman-teman. Ini kan dia kena rabun dekat atau hipermetropi atau plus. Nah, dia mau dipakein kacamata minus 1. Jadi nggak sesuai karena dia rabun dekat ataupun hipermetropi, harus ditolong dengan kacamata plus. Ya, kalau minus ya udah tolak aja. Selanjutnya, jika kalian udah, berapakah kekuatan kacamata yang harus dipakai? Oke, kita punya rumusnya biasa aja ya. P sama dengan 100 per SN terus dikurang 100 per PP. SN nya itu adalah 25 ya teman-teman, minus 100 per PP nya adalah 40. Oke, ini kan jadi 4 ya teman-teman, coret-coret. Nah, ini berarti P sama dengan 100 bagi 25 tadi 4 dikurangi 10 per 4. 10 per 4 ya, 10 per 4. Dan itu berarti 4 dikurangi 2,5 ya, sama dengan 1,5 ya, dioptri. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya, nomor 7. Seorang tukang arloji bermata normal menggunakan loop yang berkekuatan 10 dioptri. Oke, P-nya adalah 10 dioptri. P sama dengan 10 dioptri. Nah, selanjutnya dioptri pakai ianya. Selanjutnya, tentukan jarak benda ke loops. Jadi yang tanyakan adalah S-nya sama dengan berapa. Nah, teman-teman harus pahami ini ya. Jadi jarak bayangan yang terbentuk dari elips itu sama dengan jarak ataupun titik dekat mata minus titik dekat mata, dan itu adalah minus 25 ya. Ini kita lanjutkan teman-teman. Nah, untuk mencari jarak benda ke loops ya, rumusnya 1/S sama dengan 1/F kurangi 1/SI. S aksen. Dari sini kita masukkan nilainya. Kita harus cari dulu F-nya di sebelah sini boleh. Kalau P itu sama dengan 100 per F. Jadi F sama dengan 100 per P. Dan ini berarti 100 per 10 sama dengan 10. Ya, jadi F-nya 10 cm. Nah, F10 ini masukin ke value ataupun nilai yang ada di persamaan ini. 1/10 dikurangi 1 per S aksen. S aksennya itu sama dengan ini teman-teman. Jadi ini minus 25. Sama dengan 1/10 ditambah 1/25. Oke teman-teman, dikali 5, ini dikali 2. Nah, ini ya 25 ya, 25. Oh maaf, 50 ya, ini tambah. Nah, setelah ditambah ini dapatnya adalah 7/50. Nah, itu baru 1/S. Dan S-nya jarak bendanya itu sama dengan 50/7. Setelah dihitung 50/7 itu sama dengan 7,14 cm. Jadi jarak benda ke loops
adalah sekian. Nah, oh ya, ada pertanyaan lagi, perbesaran angulernya. Jadi untuk menghitung perbesaran di sini loopsnya di sini oh ya, orangnya melihatnya dengan mata yang berakomodasi. Kalau mata berakomodasi, formulanya untuk perbesaran itu adalah kayak gini, ada plus satunya. Sama dengan SN-nya adalah 25 per F-nya itu adalah 10, terus ditambah 1 ya, tambah 1. Berarti ini 2,5 ditambah 1 sama dengan 3,5. Ini perbesarannya teman-teman ya, 3,5. Oke, nomor 7 dan ya. Selanjutnya nomor 8. Sebuah loop berfokus 5 cm. Kita tulis fokus point loopsnya adalah 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 4 mm. Berarti di sini adalah H, tingginya 4 mm. Dianggap tingginya 4 mm ya teman-teman. Kalau dinyatakan dalam cm, ini adalah 0,4 cm ya. Selanjutnya, tentukan panjang bayangan benda apabila mata tidak berakomodasi. Untuk perbesaran tidak berakomodasi, kita punya rumusnya yang ini teman-teman ya, yang tidak ada plus satunya. M sama dengan SN per F sama dengan 25 per 5, dan itu kita dapat berarti 5 kali perbesarannya. Perbesarannya 5 kali. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah H aksen sama dengan berapa? Kita punya rumus H aksen. Jadi di sini panjang dari bayangan kita anggap H ya. H aksen sama dengan M kali H. Ya udah, masukkan aja value-nya. M-nya sama dengan 5 dan H-nya adalah 0,4 kali ya. Dan jawabannya berarti adalah 2 cm. Oke, selesai nomor 8 teman-teman. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Dan untuk sesi kali ini kayaknya cukup. Dan thank you.